Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayu Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan menimba ilmu lagi. Kiai apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom dan nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait penggunaan masker. Nah, biasanya Kiai di saat masa COVID kita sudah terbiasa menggunakan masker begitu ya Kiai. Nah belakangan banyak juga yang masih menggunakan masker ketika mereka misalkan sedang menderita flu berat begitu ya. Nah tapi pada saat sholat mereka menggunakan masker dalam artian takut menularkan ke jemaah yang lain. Sebetulnya apakah itu diperbolehkan dalam syariat? Jadi para pemirsa, terkait dengan penggunaan masker atau apapun yang menutupi wajah, kaitannya dengan sujud. Jadi sujud yang sempurna itu kan pasti tumitnya bersentuhan dengan tanah, kemudian lututnya, kemudian kedua tangan ini sudah membentuk, kalau kita jumlahkan itu sudah ada 6 anggota. Kemudian yang lazim itu adalah hidung. Sehingga kalau hidung terkena itu juga berarti dahinya, jidatnya itu juga bersentuhan dengan tempat sujud. Nah ini adalah sujud yang sempurna, bukan yang wajib. Jadi meletakkan itu semua itu hanya dalam koridor kesempurnaan orang melakukan sujud. Tetapi dalam madhab al-imam asy-Syafi'i misalnya, yang dipersyaratkan di antara seluruh anggota tubuh yang kita butuhkan untuk sujud kepada Allah, itu yang menempel itu adalah sebagian dari dahi. Jadi hidung itu, mulut, dagu misalnya, itu tidak terkait dengan keabsahan dalam melaksanakan sujud. Jadi menggunakan masker sebenarnya baik karena alasan, misalnya alasan kesehatan atau alasan kebiasaan, itu tidak mengganggu keabsahan sholat. Tetapi tentu afdolnya kalau dia bisa tanpa masker itu dilakukan tanpa masker. Nah tadi Mbak Eva bilang bagaimana orang yang flu berat dan kita tahu bahwa penyakit flu itu menular. Kalau dia menggunakan masker dengan niat agar orang di sekelilingnya yang berjamaah itu tidak terkena virus influenzanya, maka dia akan mendapatkan pahala. Kalaupun dikatakan sujudnya tidak sempurna, tapi saya optimis pahala yang dia dapatkan menjaga kesehatan lingkungan itu tidak kalah besarnya dengan menyempurnakan sholatnya. Sholatnya begitu ya Kiai ya. Tapi artinya sebetulnya sholatnya ini sah, tapi sujudnya yang kemudian tidak sempurna ya. Tidak sempurna, jadi tidak berbicara tentang keabsahan sholat. Sholat menggunakan masker itu hukumnya sah. Oke baiklah, kita ke pertanyaan selanjutnya Kiai. Nah kita bicara soal kucing, hewan kucing ya. Jadi hewan kesayangan Nabi betul ya Kiai ya. Nah kucing ini kan hewan rumahan yang sering berada di sekitar kita. Cuman yang menjadi masalah adalah terkadang kucing itu kencing sembarangan Kiai. Apakah kemudian kencingnya kucing ini termasuk dengan najis atau tidak? Iya, kencing kucing itu adalah kencing yang najis. Karena kucing itu hewan yang tidak dimakan dagingnya. Jadi kalau nanti hewan yang diperselisihkan apakah najis air kencingnya atau tidak, itu kalau hewan yang dikonsumsi dagingnya. Tapi kalau hewan yang tidak dikonsumsi dagingnya, maka air kencingnya dan kotorannya itu dihukumi najis. Yang tidak najis dari kucing itu adalah air liurnya.
itu berbeda dengan binatang yang suka di rumah juga, namanya anjing. Oke, Gitu. oke. Nah, kalau najis begitu membersihkannya bagaimana, Kiai? Iya. Apakah sama Nah, dengan ini? jadi kalau kita bicara tentang najis, najis itu kan dalam syariat itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Hmm. Ada najis berat namanya mughalladhah. Itu contohnya adalah air liurnya anjing. Jadi kalau saya dijilat anjing, itu saya terkena najis namanya mughalladhah. Harus dicucikan dengan 7 kali basuhan air, salah satunya dicampur dengan menggunakan tanah atau zat-zat modern yang memiliki unsur tanah. Itu najis namanya mughalladhah. Mughalladhah. Yang paling ringan itu namanya najis mukhaffafah. Mhm. Itu adalah najis bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Kalau dia kemudian pipis misalnya mengenai sarung saya, maka saya cukup membasahi tangan saya, kemudian saya gerakkan tangan itu, cipratan air yang tipis itu sudah dikatakan mensucikan najis mukhaffafah tadi itu, ya. Sementara najis yang bersifat umum dan hampir semua najis masuk kategori ini namanya najis mutawassithah. Apa saja selain kencing bayi laki-laki yang mengkonsumsi ASI saja dan apa-apa yang tidak terkait dengan anjing dan babi. Ini kemudian disebut namanya najis mutawassithah. Mutawassithah. Ini syaratnya harus didatangkan air. Ya, Oke. jadi para pemirsa kalau mau menghilangkan najis itu dibedakan antara najis atau benda yang terkena najis yang mendatangi air atau air yang mendatangi benda yang terkena najis. Najis. Beda sekali. Iya, iya, iya. Kalau saya punya pakaian yang terkena pipis misalnya, kemudian celana saya masukkan dalam ember. Yang ember itu jumlah airnya tidak sampai 270 liter atau 2 kula, maka air tadi dihukumi air yang kena najis. Dia tidak bisa mensucikan celana saya. Tetapi kalau kemudian ada air yang sedikit mendatangi celana saya, begitu airnya terasa basah, hilang semuanya tuh Mbak Eva. Hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya. Maka sudah bisa dipastikan celana saya menjadi suci. Oke. Jadi terkait dengan air kencingnya kucing, itu dihukumi najis mutawassithah. Anda harus mengguyur, membasahi dengan jumlah air yang kita yakini bisa menghilangkan 3 unsur tadi. Warnanya kalau ada, baunya kalau ada, atau rasanya. Jadi ukuran yang paling mudah itu adalah baunya Mbak Eva. Kalau Oke. baunya hilang, kan biasanya kencing itu tidak berwarna kalau Iya. sudah terkena air. Maka dia sudah dihukumi suci. Dan tidak wajib sebetulnya menggunakan sabun, yang penting hilang saja Oh itu tadi ya, Kiai iya, ya? iya. Memang yang paling mudah untuk menghilangkan semuanya para pemirsa itu bisa menggunakan air sabun. Tapi ingat, air sabun itu di dalam fikih bukan air yang bisa mensucikan. Iya. Dia hanya air suci. Oleh karena itu kalau misalnya kita ambil semprotan tuh, isi air sabun atau pewangi, kita semprotkan dulu, terasa aroma wanginya, setelah itu kita guyur dengan 1 gayung saja, maka itu sudah menjadi suci. Sudah digunakan untuk mensucikan Mensucikan najis najis tadi ya. Nah, tadi, ini harus iya. diingat-ingat supaya tidak salah, karena Iya. mungkin terkadang salah kaprah sehingga membersihkan najis itu hanya dengan merendam, padahal Iya. itu tidak menyucikan ya, Kiai ya. Merendam harus dengan jumlah air yang banyak. Betul. Ada cara yang juga lebih mudah, itu biasanya tapi harus penuh dengan kehati-hatian, memakai tisu basah. Jadi air pipisnya juga itu bisa ya, bisa Kiai ya? gunakan dulu misalnya kertas atau kain, dikeringkan dulu, kemudian baunya supaya tidak mudah untuk kita membersihkannya, kasih tisu basah kan. Nah setelah tisu basah ini kan masih najis sebetulnya Mbak Eva, tapi baunya kan sudah hilang tuh. Iya. Maka cukup dengan air yang sedikit. Beda kalau kita gunakan sabun, kita butuh air yang banyak. Bukan untuk menghilangkan najisnya, tapi efek dari sabun tadi. Oke, baiklah Kiai, kita akan bahas soal kencing yang lain ini. Iya. Kencing unta Kiai, Oh, tapi iya. kita akan break dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.